Muhammad. Dubolo konco priyo wanito, ojo mung ngaji syariat bloko, hur pinter dongeng nulis lan moco, tembe burine bakal sengsara, tembe burine bakal sengsara. Jangan hanya ngaji syariat saja, ngaji hakikat kepada yang ahli. Kalau ngaji itu kepada yang ahli. Makanya dalam cari guru, cari mursyid itu harus hati-hati ya. Jadi kalau ngaji syariat cuma pinter dongeng, cuma pinter ngomong, pinter alim, tapi akhirnya mereka tidak bahagia, mereka sengsara karena hanya tahu dohirnya saja, batinnya tidak tersentuh sama sekali. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad kepada orang-orang yang kafir. Bukan mereka yang kafir, justru diri kita lah kadang kafir, menolak kebenaran yang datang kepada kita, meremehkan orang yang menasihati kita. Itu bentuk kekafiran. Kita harus tahu itu, kita harus sadari itu, agar kita tahu hakikat dan sebenarnya. Semua aturan-aturan syariat-syariat yang Allah tetapkan, hukum-hukum yang Allah tetapkan, itu hakikatnya untuk kebaikan kita semua. Walaupun seolah-olah setelah kita rasakan awalnya itu menyakitkan, karena kita sudah nyaman dengan keburukan, nyaman dengan kemaksiatan. Tatkala ada kebaikan datang, begitu menyiksa, jamu. Kita hidup dalam kelompok yang suka dengan kemaksiatan. Tatkala ada petunjuk dari Allah melalui wasilah dari pewaris-pewarisnya Rasulullah datang memberi nasihat, seolah-olah itu ancaman. Karena kita sudah enak, sudah nyaman dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Itulah kebiasaan yang sudah menjadi tabiat, sudah membudaya. Hidup jorok, budaya jorok yang dipakai. Tatkala ada orang datang dengan membawa budaya kebersihan, jadi ancaman. Karena mereka sudah nyaman dengan kejorokan. Jadi ancaman, gak enak, bahkan dimusuhi, bahkan dibully orang yang mengajak ke kebersihan ya. Gak disenengi, disengiti malah ya. Udah nyaman dengan hibah fitnah dalam kehidupan sehari-hari, tajassus, mengorek-ngorek kejelekan orang, keburukan orang, sudah nyaman. Tatkala datang orang untuk memberi nasihat agar kita tidak berghibah, tidak memfitnah, tidak tajassus, ancaman. Karena ini merupakan budaya yang sudah nyaman menurut mereka. Itulah kafir. Menolak kebenaran yang datang, menutup petunjuk-petunjuk yang datang kepadanya, itu kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kafir. Jangan tunjuk orang lain yang kafir, tapi tunjuk diri kita sendiri. Kadang kita sendiri sering menutup hati kita dari petunjuk-petunjuk Allah, dari kebenaran yang datang kepada kita.
sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Na'im wa wasi'u rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanul ma'alih ya qayyum bil jawal mubtamil talbal alhamdulillah wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa bi'aliyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul qalbi 'indajani wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sami wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fatan wa hikmatan wa nisbihi ya Rabbi bil rabbi wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi yawmin a'immati
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus 65. 65 atau 64? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم. Wahai kanjeng Nabi Muhammad, wala yahzunka, dan janganlah bersedih hati engkau, qauluhum, terhadap perkataan-perkataan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Innal izzata lillahi jami'ah, sesungguhnya kekuasaan, kemuliaan lillah, milik Allah, jami'ah, semuanya. Huwas sami'ul alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ngapain kita bersedih hati kalau kita termasuk wali-walinya Allah? Buat apa kita bersedih hati kalau kita termasuk kekasih-kekasihnya Allah? La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih hati karena sesungguhnya Allah bersama kita. Janganlah engkau bersedih hati karena sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seburuk apapun masa lalu kita, sebesar gunung pun dosa-dosa kita, namun semuanya itu lebih besar maghfirahnya Allah terhadap hambanya. Janganlah khawatir, janganlah bersedih hati kalau kita termasuk wali-walinya Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat, sesungguhnya wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan juga tidak ada pula rasa bersedih hati. Jadi wali-walinya Allah ini tidak ada kekhawatiran, karena apa yang ia perbuat sudah sesuai dengan tuntunan. Apa yang ia perbuat sungguh dengan kesungguhan, kemudian dia pasrahkan kepada Tuhan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-walinya Allah ini adalah orang-orang yang beriman, yang membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Tentunya wa kanu yattaqun, itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang takwa ini mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah berdasarkan keimanannya. Lahumul busro, layak bagi mereka busro, kebahagiaan, kegembiraan fil hayatid dunya, kehidupan di dunia, fil akhirah,
dan juga kelak kehidupan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak akan merubah ketetapan yang Allah sudah buat. Dzalika huwal fawzul azim, demikianlah itulah huwal fawzul azim, mereka yang mendapatkan kemenangan yang besar, yang agung. Di dunia mendapatkan maghfirah dari Allah, kelak di yaumil qiyamah mendapatkan surga. Wala yahzunka qauluhum, dan janganlah engkau bersedih hati wahai Kanjeng Nabi Muhammad terhadap perkataan-perkataan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari petunjuk Allah. Innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuasaan, sesungguhnya kemuliaan, keagungan lillah, milik Allah, jami'a, semuanya. Kemuliaan yang ada pada manusia hakikatnya itu milik Allah. Kekuasaan yang ada pada manusia itu hakikatnya semuanya milik Allah. Harta, kekayaan semuanya milik Allah. Pangkat, jabatan semuanya milik Allah. Ilmu semuanya milik Allah. Huwas Samiul Alim, ingat, dialah Allah yang Maha Sami, Maha mendengar apa yang kita kerentekkan di dalam hati. Al-Alim, dan Maha mengetahui apa yang kita besitkan di dalam hati. Ala, ingatlah, innalillah, sesungguhnya semuanya milik Allah. Man fis samawati, makhluk, semua makhluk yang ada di langit, wa man fil ardi, dan semua makhluk hidup yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Oleh sebab itu, wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka, dan jangan sekali-sekali kita mengikuti orang-orang yang yad'una, mengajak mereka, min dunillah, untuk beribadah kepada selain Allah, syuraka, yaitu mengajak untuk menyembah syuraka, sekutu-sekutunya Allah. Jangan pernah terbesit di dalam hati kita ada keinginan untuk mengikuti orang-orang yang mengajak kepada selain Allah. Itu namanya syuraka, syirik, musyrik orangnya. Jangan sampai ada jiwa-jiwa di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, untuk mengikuti, menjadi pengikut syuraka, menyembah kepada selain Allah. Namun pada kenyataannya seperti itu adanya. Yang kita sembah Allah, yang kita ibadahi Allah, namun pada kehidupan nyata, pada kehidupan sehari-hari, yang kita pertuhankan adalah syuraka, Tuhan selain Allah. Yang kita pertuhankan dalam kehidupan kita malah justru bukan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan As-Syaitonir Rajim. Na'udzubillah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih, Maha Penyayang, namun dalam kehidupan kita penuh kebencian. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, namun dalam kehidupan kita hidup dengan penuh dendam. Iyattabi'una illa dhann, sesungguhnya mengikuti mereka hanyalah dengan prasangka. Wa inhum, dan sesungguhnya mereka mengikuti illa yahzanun, hanyalah menduga-duga. Mereka nggak tahu siapa Allah. Mereka tidak kenal siapa Allah. Makanya mereka menduga-duga, oh mungkin ini ya, mungkin ini ya. Makanya belajar, mengaji. Ngaji jangan cuma ngaji syariat saja.
tapi juga ngaji hakikat. Duh bolo konco priyo wanito ojo mung ngaji syariat bloko hur pinter dongeng nulis lan moco tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara. Jangan hanya ngaji syariat saja, ngaji hakikat kepada yang ahli. Kalau ngaji itu kepada yang ahli. Makanya dalam cari guru, cari mursyid itu harus hati-hati ya. Jadi kalau ngaji syariat cuma pinter dongeng, cuma pinter ngomong, pinter alim, tapi akhirnya mereka tidak bahagia, mereka sengsara karena hanya tahu dohirnya saja, batinnya tidak tersentuh sama sekali. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad kepada orang-orang yang kafir. Bukan mereka yang kafir, justru diri kita lah kadang kafir, menolak kebenaran yang datang kepada kita, meremehkan orang yang menasihati kita. Itu bentuk kekafiran. Kita harus tahu itu, kita harus sadari itu, agar kita tahu hakikat dan sebenarnya. Semua aturan-aturan syariat-syariat yang Allah tetapkan, hukum-hukum yang Allah tetapkan, itu hakikatnya untuk kebaikan kita semua. Walaupun seolah-olah setelah kita rasakan awalnya itu menyakitkan, karena kita sudah nyaman dengan keburukan, nyaman dengan kemaksiatan. Tatkala ada kebaikan datang, begitu menyiksa, jamu. Kita hidup dalam kelompok yang suka dengan kemaksiatan. Tatkala ada petunjuk dari Allah melalui wasilah dari pewaris-pewarisnya Rasulullah datang memberi nasihat, seolah-olah itu ancaman. Karena kita sudah enak, sudah nyaman dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Itulah kebiasaan yang sudah menjadi tabiat, sudah membudaya. Hidup jorok, budaya jorok yang dipakai. Tatkala ada orang datang dengan membawa budaya kebersihan, jadi ancaman. Karena mereka sudah nyaman dengan kejorokan. Jadi ancaman, gak enak, bahkan dimusuhi, bahkan dibully orang yang mengajak ke kebersihan ya. Gak disenangi, disengiti malah ya. Udah nyaman dengan hibah fitnah dalam kehidupan sehari-hari, tajassus, mengorek-ngorek kejelekan orang, keburukan orang, sudah nyaman. Tatkala datang orang untuk memberi nasihat agar kita tidak berghibah, tidak memfitnah, tidak tajassus, ancaman. Karena ini merupakan budaya yang sudah nyaman menurut mereka. Itulah kafir. Menolak kebenaran yang datang, menutup petunjuk-petunjuk yang datang kepadanya, itu kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kafir. Jangan tunjuk orang lain yang kafir, tapi tunjuk diri kita sendiri. Kadang kita sendiri sering
menutup hati kita dari petunjuk-petunjuk Allah, dari kebenaran yang datang kepada kita. Itu namanya hakikat. Gak akan bakal sensoro kalau sudah tahu hakikatnya. Kalau nggak tahu, habis datang pengajian seolah-olah sudah alim, tatkala di dalam keluarganya salah sedikit, langsung ditalili, rusak, menyampaikan dakwah tidak tahu ilmunya, rusak. Ada ilmunya, dalam menuntut ilmu ada tekniknya, dalam menyampaikan ilmu juga ada ilmunya. Masalah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hudan, itu sudah kita serahkan kepada Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Wala yasuka qauluhu. Kita juga nggak boleh bersedih hati. Dalam berdakwah itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh berdarah-darah. Karena yang kita dakwai sudah enak, sudah nyaman dengan keburukan mereka, sudah nyaman, sudah enak dengan kebiasaan kemaksiatan mereka. Wangil mas, kalau tidak berjuang sungguh-sungguh, bahkan korban perasaan, dibully, karena mereka sudah nyaman dengan kelompok-kelompoknya mereka yang suka berghibah, suka memfitnah, suka tajassus, mengorek-ngorek kejelekan orang, mengorek-ngorek keburukan orang. Tatkala diperingati, ancaman, dibully, ancaman. Kan kita harus sadar diri, inilah dakwah. Dakwah itu butuh perjuangan, bahkan butuh pengorbanan, korban perasaan. Kita lewat dirasani, jangan, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan, hanya mencontohi. Yang memberi petunjuk Allah. Jangan sampai kita salah tanggap, salah kaprah. Tatkala kita nasihati, mereka manut, mereka mau kita ajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, terus kita merasa bahwa itu kita, bukan mas. Itu karena usaha kita, bukan. Itu semuanya karena rahmat Allah. Besok juga kita di yaumil qiyamah, kita masuk ke dalam surga bukan karena amal-amal kita, tapi karena rahmat Allah. Jangan salah tangkap kita. Kita sukses sekarang di dunia, dikayakan oleh Allah. Kita sukses di dunia menuntut ilmu, dialimkan oleh Allah. Terus kita merasa itu dari usaha kita. Tidak, itu karena rahmat dari Allah. Yang ini itu namanya ngaji hakikat ya. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui apapun yang terbesit, yang tersuarakan di dalam hati kita. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ingat, sesungguhnya semuanya milik Allah. Makhluk hidup, makhluk mati, semuanya milik Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang mengajak kita untuk menyembah selain Allah. Musyrik mas. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Jangan mengikuti mereka. Mereka hanya taunya cuma dhon, cuma berprasangka saja, cuma menduga-duga saja. Jangan diikuti. Kalau cuma nyangka-nyangka, nggak tahu kehakikatnya, nggak usah ikuti. Cerita tentang Cangar, kalau di Cangar ada air yang panas, padahal sekitarnya dingin. Di tengah-tengah dinginnya itu kok ada air panas. Nyangka-nyangka mereka, karena mereka belum sampai ke Cangar. Adanya Cangar benar, namun mereka belum pernah datang ke Cangar sana.
cuma nyangka-nyangka kayak apa ya. Cerita ke orang kalau di mana itu Batu yang dingin ternyata ada air yang panas. Benar beritanya, benar. Namun karena mereka belum sampai ke sana, karena mereka belum pernah melakukannya, tatkala diminta oleh orang untuk menunjuki jalan ke sana, sesat, tidak pernah. Ini hati-hati. Walladzi ja'ala lakumul lail, dialah Allah yang menjadikan kalian al-lail, malam, litaskunu fihi. Untuk apa malam? Litaskunu fihi, untuk beristirahat di dalam malam. Litaskunu, sakinah, tentram. Jadi kalau malam itu pergunakan untuk tidur, untuk istirahat. Jangan dipergunakan untuk bergadang kalau tidak ada perlunya. Nonton bola sampai malam, akhirnya subuhnya kesiangan, rungkat. Malam itu untuk istirahat. Wan nahar mubsirun, dan siang itu terang benderang untuk bekerja. Sebetulnya malam dan siang ini hakikatnya adalah mata. Kalau merem namanya malam, kalau melek ya terangnya. Paham? Kalau merem malamnya, kalau melek terang siang. Istirahat. Kalau sampai sudah malam berarti istirahat, merem matanya, ya. Matanya lu merem, istirahat. Kalau melek terang, waktunya bekerja, ya. Itulah hakikat. Inna bidzalika laayatil liqaumin yasma'un. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu laayatil liqaumin yasma'un. Sungguh-sungguh terdapat ayat-ayatnya Allah, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaannya Allah di kaumin, bagi kaum yasma'un, yang mendengar. Apanya yang mendengar? Mata hatinya, kuping hatinya. Yang mendengar itu hatinya, bukan kuping tohirnya. Kalau kuping tohirnya masuk kanan keluar kiri, bahkan masuk kanan mental kanan, ya. Hatinya yang mendengar dengan perasaannya, dengan cintanya. Makanya kalau kita cinta, kalau kita beriman, Allah akan tampakkan kekuasaannya. Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Syaratnya harus beriman. Kalau nggak beriman, nggak akan diberi petunjuk oleh Allah. Makanya kita harus bijak. Kadang kita harus diam dan mendengar, ya. Diam, tak usah banyak ngomong. Dengarkan keluhan-keluhan orang, keluhan-keluhan masyarakat, pertanyaan-pertanyaan orang, pertanyaan-pertanyaan santri-santrinya. Dengarkan curhatan-curhatan orang yang datang kepada kita untuk minta solusi keluar dari kesusahan hidupnya. Dengar. Kadang kita dengan diam dan dengan mendengarkan, itulah bukti bahwa kita bijak dalam memecahkan sebuah masalah. Banyak mendengar, jangan banyak ngomong. Kalau banyak ngomong sulit untuk mendengar. Banyak diam, maka kita akan banyak mendengar keluhan-keluhan orang, mendengar curhatan-curhatan orang. Itu akan membentuk action. Dengan pendengaran kita akan membentuk action. Hati-hati juga. Sebaliknya, dengan pendengaran bisa menambah penyakit hati. Hati-hati. Walaupun kita berada di dalam rumah, di dalam kamar, tapi kalau suara itu pasti masuk. Ya, makanya hati-hati.
dengarkan yang baik-baik saja ya. Orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya perkataannya yang baik-baik saja. Gimana dalilnya? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini pembukaan tuh. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Melihat yang baik, kalau tidak bisa rem. Mendengar yang baik, kalau tidak bisa tutup kupingnya. Bekerja yang baik, kalau tidak bisa diam. Berjalan yang baik, kalau tidak bisa diam. Diam kita adalah bijak kita. Mendengar kita adalah bijak kita. Mendengar keluhan-keluhan orangnya, tandanya kita bijak. Jangan karpe dewe ya. Orang dulu dengar, kita nggak mau mendengar, kita tidak bijak ya. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kemana saja kita bersama Allah. Makanya tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Kalau kita selalu bersama Allah, tenang-tenang saja. Gak ada yang patut dikhawatirkan untuk urusan masa depan ya. Gak ada yang patut disedihkan untuk dosa-dosa kita di masa lampau. Cepat datang kepada Allah, bertaubat ya. Sebelum nafas sampai di kerongkongan, bertaubat. Jangan tiru Fir'aun, jangan tiru Qarun. Nyawanya sudah di depan mata, baru bertaubat. Gak diterima oleh Allah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat dari seorang hamba sebelum nafasnya sampai di kerongkongan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.